Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi insanatan jali'an namsim man sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa radallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fardana ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika mana khususan khasatan ila musnad pedoman ka'anwan jami talamidi wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allif kutub allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan pelajaran kita, yaitu kitab pedoman KNUan jilid 2, yang mana untuk hari ini akan menerangkan bab yang nomor 9 ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'ulumi bidarin amin. Halaman 56, bab yang nomor 9, yaitu menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. Nah, pertama kali yang nomor 1, yaitu kita harus mengerti apa itu sunnah. Sekarang menerangkan tentang pengertian sunnah terlebih dahulu ya. Perlu saya mengetahui bahasanya menurut bahasa, sunnah itu artinya adalah jalan atau langkah, baik jalan itu benar atau salah. Itu pengertian sunnah menurut arti bahasa. Apa tadi sunnah menurut arti bahasa? Jalan atau langkah, baik jalan itu benar atau salah. Nah, sedangkan pengertian syara', pengertian sunnah menurut syara' apa? Sedang menurut syara', sunnah itu berarti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, diungkapkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Artinya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Nah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wa Jamaah, beliau mengatakan, as-sunnatu kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu walau ghaira maradiyatin. Apa artinya sunnah? Seperti yang dikatakan Abu Al-Baqa dalam kitabnya Kuliah, secara arti bahasa itu adalah jalan, meskipun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusnya daunnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, wasar'an ismun li tariqatil al-mardiyati al-maslukati fid-dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairahu mimman huwa alamun fid-din ka sahabati radhiyallahu anhu liqali sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Nah, sunnah sedangkan menurut istilah syara' apa? Sunnah adalah nama atau istilah dari metode
yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh Rasulullah SAW atau orang-orang yang menjadi teladan dalam beragama seperti para sahabat radhiyallahu. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Nah, yang nomor 2, kita pun juga harus mengetahui pengertian bid'ah. Pengertian bid'ah, bid'ah yang merupakan lawan kata sunnah itu menurut bahasa adalah segala sesuatu yang belum pernah ada persamaan di masa sebelumnya. Nah, di dalam kamus Al-Munawwir di sana disebutkan bada'a yabda'a bad'an asyai'a ikhtara'ahu wa sana'ahu la ala mithalin. Bada'a yabda'u bida'atan la mathila lahu. Artinya apa? Artinya kata bada'a yabda'u bad'an asyai'a itu bermakna menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, sedang bid'ah menurut syara atau menurut agama itu adalah mengerjakan atau memunculkan suatu ibadah yang terkesan bagian dari agama, tapi pada hakikatnya itu bukan termasuk bagian dari agama. Nah, dijelaskan oleh Syekh Zarruq dalam kitab Udatu Al-Murid, baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda dalam hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Hadisnya berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawara radun. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apa artinya? Artinya barang siapa membuat model baru dalam Islam dengan sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka hal itu ditolak. Nah, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Najih, Irbad bin Sariyah radhiyallahu, baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, wa iyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dolalah. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahihun. Artinya apa? Artinya takutlah kalian atas hal yang baru. Kenapa? Karena setiap hal yang bid'ah itu adalah sesat. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya maksud bid'ah dalam dua hadis di atas itu adalah upaya memunculkan sebuah ibadah yang pada hakikatnya hal tersebut itu tidak memiliki nilai ibadah, bukan mengubah atau memperbarui dalam arti yang mutlak. Bahkan ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW, setiap hal yang diperbarui hukumnya adalah bid'ah, adalah setiap perubahan atau bid'ah yang batil dan tercela. Nah, yang ketiga, pembagian bid'ah. Perlu saya mengetahui bahwasanya para ulama aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu membagi bid'ah menjadi lima macam. Pertama apa? Yaitu bid'ah wajib. Apa bid'ah wajib? Yaitu hal-hal yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi.
tapi ada dasar agama, baik Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas yang mewajibkannya. Misalnya yaitu pengumpulan tulisan Al-Quran, membukukan hadis Nabi, mempelajari ilmu nahwu, shorof, ma'ani dan lainnya. Ini ilmu yang ada hubungannya dengan memahami Al-Quran dan hadis. Ini termasuk perkara yang bid'ah, tapi hukumnya adalah wajib untuk dilakukan. Nah, yang nomor 2 yaitu bid'ah muharramah. Apa bid'ah muharramah? Yaitu perkara yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, tapi ada dasar agama, baik Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas yang mengharamkannya. Contoh, itu ajaran yang dikembangkan oleh kaum Jabariyah, Qadariyah, Mujasimah, Wahabiyah dan semua golongan di luar aswaja atau di luar ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang nomor 3 yaitu bid'ah mandubah, yaitu perkara yang tidak pernah ada pada zaman Nabi, tapi ada dasar agama yang menganjurkannya, seperti hanya melakukan sholat taraweh 20 rakaat. Ini termasuk bid'ah mandubah, dengan cara berjamaah, terus membaca salawat atau radhiyallahu kepada sahabat di sela-sela taraweh, terus mendalami ilmu tasawuf dan lain-lain. Ini termasuk bid'ah mandubah, suatu perkara yang baru di dalam masalah agama yang disunahkan. Nah, yang nomor 4 yaitu bid'ah makruhah. Apa bid'ah makruhah? Yaitu perkara yang tidak pernah ada pada zaman Nabi, tapi ada dasar agama yang memakruhkannya. Misalnya yaitu menghias masjid atau menghias Al-Quran melebihi batas kebutuhan. Ini termasuk bid'ah makruhah, sesuatu yang mengada-ngada di dalam masalah agama yang hukumnya ini makruh. Makruh apa? Yaitu jika sesuatu tersebut kita tinggalkan, kita tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Nah, makruh apa? Yaitu perkara yang jika kita lakukan kita tidak mendapatkan pahala dan dosa, namun jika kita tinggalkan, jika kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Nah, yang nomor 5 yaitu bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah. Apa bid'ah mubahah? Yaitu perkara yang tidak pernah ada pada zaman Nabi, namun ada dasar agama yang memperbolehkannya serta tidak ada yang melarangnya. Contoh yaitu gaya masakan masa kini yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, misalnya sepeda, motor, mobil dan lain-lain, itu termasuk bid'ah mubahah, suatu perkara yang baru yang diperbolehkan. Nah, kesimpulan dari semua apa yang telah kita terangkan mulai awal dari hingga akhir tadi, kesimpulannya yaitu bid'ah menurut syara ada suatu pekerjaan yang terkesan bagian dari agama, tapi pada hakikatnya bukan termasuk bagian dari agama. Nah, para ulama aswaja itu membagi bid'ah menjadi lima macam. Apa saja? Yaitu bid'ah wajibah, muharramah, makruhah, mandubah dan mubahah. Itu saja keterangannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, latihan soal ya. Pertanyaan yang nomor 1,
apa arti bid'ah secara bahasa. Kan ada secara bahasa, ada secara syara. Nah, bid'ah secara bahasa itu apa? Nomor 2, apakah arti bid'ah secara syara? Kalau menurut syara, bid'ah itu apa pengertiannya? Nomor 3, bid'ah seperti apakah yang dihukumi sesat? Bisa mencontohkan bid'ah yang dihukumi sesat itu seperti hanya apa? Nomor 4, sebutkan contoh bid'ah yang hukumnya wajib. Suatu perkara yang bid'ah namun hukumnya wajib untuk dilakukan, itu apa saja contohnya? Pertanyaan yang terakhir atau yang 65, apa hukumnya menghias masjid? Menghias masjid yang berlebihan itu apa hukumnya? Termasuk bid'ah hasanah kah? Bid'ah wajibah kah? Bid'ah muharramah kah? Atau apa? Mohon dijawab ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Ada kurangnya lebih mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.